warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bil ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairul anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, adik-adikku yang saya cintai, rekan-rekan, saudara-saudaraku, seluruh warga desa Waranggere yang saya cintai dan saya muliakan. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rahmat kepada kita, rahmat tempat tinggal kita di desa tercinta Waranggere, desa yang begitu indah di bawah kaki bukit dengan pemandangan Gunung Boleng nyiur melambai begitu indahnya, seperti Zamrud Katulistiwa. Desa kita, desa yang nyaman, desa yang indah. Namun sampai saat ini, ketika saya berangkat di tahun 1993, sampai saya kembali di tahun 2004, saya melihat pembangunan baik di desa saya maupun di kecamatan ini terlalu lamban. Bahkan ada yang tetap saja, hanya perumahan penduduk yang berubah, namun pembangunan sama sekali pada waktu itu belum berubah di tahun 2004. Seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yang kemudian memberikan peningkatan pengelolaan keuangan pada pemerintah desa, sehingga akhir-akhir ini selama 12 tahun dapat kita lihat pembangunan sudah terasa begitu baik. Infrastruktur dibangun, jalan, kita memiliki jalan, kemudian lampu jalan, kemudian posyandu yang dahulu tidak ada, namun kita telah menyelesaikannya. Namun mengapa keadaan kita secara ekonomi belum juga lebih baik? Itu semua karena kita hanya bertumpu pada pembangunan infrastruktur. Kita belum menyentuh kepada pembangunan yang bersifat sumber daya manusia. Untuk itu diperlukan pemberdayaan, karena pemberdayaan merupakan kata kunci bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Jika masyarakatnya diberdayakan dengan baik, sehingga masyarakatnya memiliki kualitas yang baik, tentu mereka dapat merubah keadaan mereka menjadi lebih baik. Kita toh pernah mengalami ketika orang tua kita kesulitan membayar pendidikan kita sampai di jenjang kesarjanaan. Belajar dari itulah saya melihat selama sekian belas tahun berada di desa ini kembali, ternyata seperti yang saya katakan tadi, kita belum berdaya. Untuk itu salah satu sektor yang ingin saya
berdayakan dari sisi pemberdayaan secara keseluruhan di tingkat masyarakat adalah di bidang perekonomian dengan meningkatkan hasil panen kita atau nilai ekonomis dari hasil panen kita yang selama ini kita jual secara bergelondongan. Kita tidak akan lagi menjual secara gelondongan, akan tetapi kita akan olah dengan masyarakatnya. Tentunya kita berikan pelatihan. Saya telah menelpon atau membuka link dengan dosen saya di Universitas Widya Mataram Yogyakarta, membicarakan tentang sinergi antara universitas atau lembaga pendidikan dengan desa. Keuntungannya, universitas tadi diuntungkan dengan melakukan promosi dengan harapan ada putra daerah yang dapat kuliah di Universitas Widya Mataram. Saya membuka kerjasama ini karena saya tahu Universitas Widya Mataram merupakan kampus dengan semboyan kampus wong cilik atau kampus orang kecil. Mungkin kampus paling murah di Yogyakarta. Kampus ini milik Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 yang dulunya didirikan oleh Hamengkubuwono ke-9, ayah dari Sultan Hamengkubuwono ke-10, bersama Sultan Hamengkubuwono ke-10 sendiri. Dengan pembiayaan yang murah, saya meminta mereka untuk membantu kita dalam melakukan pemberdayaan di desa kita. Tentu hal ini sangat penting. Dulu kita hanya menjual gelondongan pada tengkulak maupun para pengusaha yang menimbun hasil bumi. Seharusnya saat ini kita tidak melakukannya lagi karena harga jualnya terlalu rendah. Taruh saja kacang hijau, kita hanya menjualnya di kisaran 15.000 hingga 20.000 per kilogramnya. Padahal kalau kita daya gunakan, kita tingkatkan hasilnya menjadi olahan barang jadi seperti panganan ringan atau panganan yang dapat dijadikan buah tangan, maka nilai ekonomisnya akan meningkat. Mungkin 1 kilogram tidak lagi bernilai 20 dan 15 sampai dengan 20.000, akan tetapi bisa bernilai hingga 50 sampai dengan 100.000 rupiah per kilogramnya. Ini saya melihat seperti di daerah istimewa Yogyakarta. Orang kalau ke daerah istimewa Yogyakarta merasa belum sampai ke sana atau belum merasa pas apabila belum membawa buah tangan berupa sebuah panganan yang sangat terkenal di Yogyakarta, yaitu bakpia patu. Bakpia patu ini bukan merupakan budaya Jogja sendiri, akan tetapi dia merupakan akulturasi dari kebudayaan Cina yang hidup dan berkembang di Yogyakarta bersama para pengusaha Tiongkok yang pada tahun sekitar 1800 sekian, pada masa penjajahan Belanda, mereka datang untuk berusaha di Indonesia. Mereka membawa kebudayaan mereka, salah satunya di bidang panganan, yaitu bakpia yang dulu berisi daging, kemudian akibat akulturasi berubah berisi hasil-hasil pangan, dan itu sangat terkenal saat ini. Orang dari Jakarta berkunjung ke Jogja belum merasa puas apabila tidak membawa oleh-oleh bakpia patu, dan itu nilai ekonomisnya menjadi tinggi.
perekonomian rakyat makin maju. Yang tadinya hanya dimiliki Cina, saat ini dimiliki oleh masyarakat biasa. Mereka diberdayakan, diajari, kemudian sekarang mereka membuka stan-stan atau toko-toko mereka dengan menjual bakpia. Ini yang saya akan lakukan jika saya terpilih menjadi kepala desa Baranggere. Salah satu hal dari 5 prioritas yang saya sampaikan dalam video saya yang lalu, yang masih mencakup umum, ini saya kerucutkan, namun saya sengaja mengambil salah satu item dari pemberdayaan yaitu bidang ekonomi, yaitu bidang pertanian, yang nanti ada kait-kaitnya dengan bidang ekonomi. Nah, kemudian ada masyarakat yang bertanya, jika kami buat, lalu siapa yang akan membeli? Untuk sementara yang membeli adalah BUMDes. Kita juga akan membangun BUMDes, makanya BUMDes juga saya masukkan dalam prioritas. Salah satu prioritas. Ya tentu tadi kita melakukan pemberdayaan terlebih dahulu yang akan mengelola BUMDes dengan melakukan pelatihan-pelatihan. Dan ini saya yakin akan merubah itu. Mungkin kita akan membuat semacam minimarket seperti Indomaret atau Alfamaret di BUMDes kita, unit-unitnya. Jika ini kita mampu lakukan secara konsisten, maka bukan tidak mungkin kita akan mandiri sekaligus maju. Dan seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di masyarakat Desa Baranggere, maka dengan sendirinya pembangunan akan berkembang dengan baik. Dan mencapai kemandirian dan kemajuan desa bukan lagi sesuatu yang utopis atau sesuatu yang bersifat khayalan semata, akan tetapi merupakan keniscayaan. Kita sama manusia seperti orang Jawa, kita sama manusia seperti orang di belahan bumi lainnya. Kalau jika kita belum maju, itu bukan berarti kita tidak bisa. Kita harus mulai dari sekarang. Kalau tidak, kapan lagi? Kita wariskan kepada anak cucu kita pengetahuan tentang hal ini, agar anak cucu kita kedepannya dapat lebih baik. Karena ke depan mereka akan mengalami tantangan yang luar biasa seiring dengan kemajuan teknologi yang terus-menerus tumbuh dan berkembang. Saya pikir hanya itu. Nanti kita akan sambung lagi dengan prioritas di bidang lainnya yang saya akan sampaikan seperti sekarang ini. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Sebagai manusia tentu saya banyak kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada Bapak Ibu sekalian, masyarakat Desa Baranggere, rekan-rekanku sekalian, saudara-saudaraku sekalian di Baranggere yang saya cintai ini, semoga jangan lupa mendukung saya. Dukungan Bapak Ibu sekalian akan merubah jalan hidup desa ini ke arah yang lebih baik. Tentu dengan sinergitas kita bersama-sama, secara sinergi kita bersama-sama membangun desa, merubah desa ini dari yang belum baik menjadi lebih baik. Terima kasih kepada Kepala Desa sebelumnya, Bapak Idris Olawan. Semoga
di pemilihan nanti kita dapat bersaing dengan baik, dan apabila salah satu tidak naik, maka kita semua harus mendukung program-program tersebut, yaitu dengan kritik, saran, nasihat, sehingga kita dapat maju bersama-sama. Bersama-sama kita pasti maju. Wallahu muwafiq ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.